Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isrina Intanovita dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir IAIN Kediri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang etika ilmu. Dibuat semata-mata untuk memberi tugas mata kuliah filsafat ilmu yang diampu oleh dosen Bapak Saiful Mujab. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Mengenai etika ilmu, apa sih yang dimaksud dengan etika dan apa sih yang dimaksud dengan ilmu? Kita akan menjelaskan mengenai yang pertama, etika. Etika adalah cabang dari filsafat yang membicarakan tentang nilai baik atau buruk. Etika disebut juga filsafat moral. Etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos. Sedangkan moral berasal dari kata mores, yang berarti cara hidup atau adat. Secara umum, etika diklasifikasikan menjadi dua jenis. Pertama, etika deskriptif, kedua, etika normatif. Etika deskriptif ini menekankan pada pengkajian ajaran moral yang berlaku, membicarakan masalah baik atau buruknya suatu tindakan manusia. Kedua, etika normatif. Ini suatu kajian terhadap ajaran norma baik atau buruk sebagai suatu fakta. Tidak perlu mengajukan alasan rasional terhadap ajaran tersebut. Cukup merefleksikan hal itu sebagai suatu keharusan atau kesadaran manusia. Adapun etika dan moral ini mempunyai perbedaan. Moral lebih tertuju pada suatu tindakan atau perbuatan yang sedang dinilai. Sedangkan etika, tindakan atau tingkah laku manusia atau hubungannya baik atau buruk yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Istilah lain yang berkaitan dengan moral yaitu norma. Norma berarti ukuran, aturan, dan penilaian. Norma adalah nilai yang menjadi milik bersama dalam suatu masyarakat yang telah tertanam secara mendalam yang disepakati bersama. Norma terbagi menjadi beberapa macam. Pertama, norma sopan santun. Kedua, norma kesusilaan. Ketiga, norma hukum. Dan keempat, norma agama. Kesemua norma ini memiliki sanksi tersendiri. Fenomena pada saat ini kebanyakan masyarakat takut pada norma hukum yang mempunyai sanksi yang tegas dan jelas, yang pelaksanaannya berdasarkan memaksa. Sedangkan norma sopan santun ini berdasarkan kesadaran sebagai manusia, karena hal ini tidak ada sanksi yang nyata dan mulai kebanyakan masyarakat mulai meninggalkan norma sopan santun tersebut. Mengenai ilmu, kata ilmu dalam bahasa Arab berarti yang berarti memahami atau mengerti. Dalam kaitan penyerapan katanya, ilmu pengetahuan dapat berarti memahami suatu pengetahuan, dan ilmu sosial dapat mengetahui masalah-masalah sosial. Ilmu bukanlah sekedar pengetahuan, tetapi pengetahuan tentang suatu bidang ilmu yang disusun secara bersistem menurut metode-metode tertentu yang dapat digunakan untuk merangkai gejala-gejala tertentu di bidang pengetahuan. Selanjutnya, objek ilmu. Objek ilmu itu meliputi objek material dan objek formal. Objek material adalah sesuatu yang dijadikan sasaran atau sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan. Adapun objek formal adalah cara pandang tertentu tentang objek material tersebut. Jadi, kesimpulan mengenai etika ilmu adalah suatu analisis yang penerapannya diambil dari konsep benar salah, baik atau buruk yang bisa dipertanggungjawabkan, yang berarti memahami atau mengetahui apa yang diyakini. Selanjutnya, mengenai hubungan etika dan ilmu. Etika dan ilmu adalah sebagai suatu pengetahuan yang dapat meminimalkan dan menghentikan perilaku penyimpangan akan kejahatan di kalangan masyarakat tertentu. Poin terakhir yaitu membangun masyarakat ilmiah.
membangun masyarakat ilmiah ini dengan cara mengubah pola pikir masyarakat untuk berpikir rasional, kritis, dan bersifat pragmatis, yaitu mencari kebenaran terhadap suatu permasalahan hidup masyarakat agar kehidupan masyarakat menjadi lebih baik dan semakin maju dengan berkembangnya ilmu pengetahuan. Seorang ilmuwan hakikatnya adalah manusia yang biasa berpikir dengan teratur dan teliti. Seorang ilmuwan tidak menolak dan menerima sesuatu begitu saja tanpa suatu pemikiran yang cermat. Ilmu dan etika diharapkan mampu mengembangkan kesadaran moral di lingkungan masyarakat sekitar agar dapat menjadi cendekiawan yang memiliki moral yang baik. Sekian hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa menambah wawasan untuk kalian semua. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Allahumma fiq ila